polisi Jepang butuh 7 tahun untuk menemukan pelaku pembunuhan ini. Dan saat ketemu, pelakunya sudah meninggal sejak lama. Polisi menyelidiki selama bertahun-tahun. Ratusan saksi diperiksa. Selebaran disebar ke seluruh kota, tapi pelakunya tidak pernah ditemukan. Sampai 7 tahun kemudian, polisi menemukan kamera digital milik seorang pria. Di dalamnya ada foto korban di rumah pria itu. Masalahnya, pria itu sudah meninggal sejak tahun 2009. Tragedi Miyako Hiraoka meninggalkan satu renungan kelam tentang betapa rapuhnya garis pemisah antara rutinitas yang damai dan horor yang tak terbayangkan. Kejahatan ini memaksa kita menyadari bahwa monster paling mematikan seringkali tidak berwujud menyeramkan. Ia menyusup di tengah masyarakat, berlindung di balik profesi, dan bisa meledak kapan saja, bahkan di rute jalan pulang yang kita lewati setiap hari. Inilah kisah tentang misteri pembunuhan yang membeku selama 7 tahun, yang diakhiri oleh sebuah plot twist di luar nalar manusia. Gadis dengan mimpi besar dan pengintai di dalam gelap. Pada musim semi 2009, Miyako Hiraoka, 19 tahun, baru saja pindah dari prefektur Kagawa ke kota Hamada. Ia adalah mahasiswi tahun pertama di Shimane Prefectural University. Di mata teman-teman dan dosennya, Miyako adalah gadis yang ceria, aktif dan penuh ambisi. Ia bermimpi bisa bekerja di organisasi internasional suatu hari nanti. Untuk menambah uang saku, ia bekerja paruh waktu di kedai es krim Baskin Robbins di pusat perbelanjaan Yumi Town Hamada. Namun, tanpa ia sadari, rutinitas normalnya telah dipantau. Beberapa bulan sebelum kejadian, warga lokal yang tinggal di sekitar rute sepi tempat Miyako biasa berjalan pulang, kerap melihat sebuah mobil misterius. Mobil itu melaju perlahan di jalan sempit tersebut 1 atau 2 kali seminggu, selalu tepat pada pukul 21.30 malam. Waktu yang sangat akurat dengan jadwal kepulangan Miyako. Seseorang tengah merencanakan sesuatu yang sangat keji. Hari Senin, 26 Oktober 2009, berjalan seperti biasa. Tepat pukul 21.15 waktu setempat, Miyako mencetak kartu absensinya dan terekam kamera CCTV berjalan keluar mal sendirian. Pakaiannya biasa saja, mencerminkan lelahnya seorang mahasiswi yang hanya ingin segera merebahkan diri di asrama. Jarak ke asramanya memakan waktu 40 menit berjalan kaki, melewati jalan menanjak yang gelap gulita, dikelilingi pepohonan, dan nyaris tanpa penerangan jalan. Malam itu, ia tidak pernah sampai ke asramanya. Di titik tergelap rute itu, penculikan terjadi dengan sangat cepat dan bersih. Tidak ada teriakan yang terdengar, tidak ada barang yang tercecer, dan tidak ada jejak perlawanan. Miyako ditarik paksa dari kehidupan normalnya ke dalam sebuah mimpi buruk. Keesokan harinya, kepanikan pecah. Miyako absen dari kelas dan tak bisa dihubungi. Menyadari karakter Miyako yang sangat disiplin, pihak keluarga dan universitas segera melapor ke polisi. Status orang hilang pun diterbitkan. Penemuan mengerikan di musim gugur. 11 hari berlalu dalam kebisuan. Harapan keluarga Miyako hancur lebur pada tanggal 6 November 2009. Seorang pencari jamur liar yang tengah menyusuri lereng Gunung Garyu di prefektur Hiroshima, sekitar 25 km dari lokasi hilangnya Miyako, menemukan potongan kepala manusia di balik tumpukan dedaunan kering. Catatan gigi memastikan itu adalah Miyako. Ratusan personel, anjing pelacak, dan helikopter segera dikerahkan. Hari-hari berikutnya menjadi rentetan penemuan traumatis. Tulang paha kiri, 7 November. Batang tubuh, 8 November. Dan pergelangan kaki kiri, 9 November.
yang dibuang secara terpisah di sepanjang rute pegunungan. Hasil forensik menunjukkan profil pelaku dengan tingkat sadisme yang luar biasa. Wajah Miyako memar akibat pukulan brutal. Sendi-sendinya dipotong dengan sangat rapi. Organ dalamnya telah dikeluarkan, dan kedua payudaranya dipotong. Daging pada bagian tulang paha tampak sengaja dikikis. Lebih jauh lagi, bagian batang tubuhnya dibakar dengan tingkat kerusakan parah. Polisi menyimpulkan pembakaran ini memiliki dua tujuan. Manifestasi fantasi psikopatologis pelaku yang ekstrim, sekaligus upaya profesional untuk memusnahkan bukti DNA. Kebrutalan yang begitu spesifik ini bahkan sempat membuat polisi menyisir riwayat seluruh toko rental DVD di Shimane dan Hiroshima. Menduga pelakunya terobsesi dengan snuff film atau film horor bertema mutilasi. Pada 15 November 2009, Miyako dimakamkan di kampung halamannya. Ratusan pelayat dan 60 teman sekelasnya hadir terisak. Di atas altar, foto Miyako yang tersenyum ceria bersama anjing peliharaannya, dikelilingi oleh 1000 bangau kertas. Sang ayah bergetar saat berpidato. Saya tidak pernah berpikir bahwa ia akan pergi mendahului kami. 7 tahun mengejar bayangan. Pelaku telah melakukan kejahatan yang sangat bersih secara forensik. Api telah menghancurkan cairan tubuh, sidik jari, dan DNA di tubuh korban. Alam liar pegunungan menyapu sisa petunjuk yang ada. Polisi dihadapkan pada jalan buntu yang absolut. Selama 7 tahun ke depan, kasus ini menjadi cold case paling mencekam di Jepang. Teror menyelimuti warga Shimane dan Hiroshima. Polisi bekerja tanpa lelah menelusuri 2.900 laporan masyarakat dan menawarkan hadiah 3 juta yen. Setiap tanggal 26 Oktober, puluhan petugas turun ke jalan, membagikan selebaran peringatan. Namun, pelaku seolah lenyap di telan bumi. Mereka memburu bayangan. Titik terang dari ruang digital. Kebuntuan itu akhirnya pecah pada tahun 2016. Kepolisian Shimane mengubah strategi dengan menyisir ulang data penduduk yang memiliki rekam jejak kriminal atau perilaku mencurigakan di sekitar area pada tahun 2009. Algoritma menunjuk satu nama, Yoshiharu Yano, 33 tahun pada saat kejadian. Yano bekerja sebagai sales panel surya. Wilayah operasionalnya mencakup kota Hamada, memberikannya alibi sempurna untuk berkendara hingga larut malam tanpa dicurigai, sekaligus memudahkan dirinya memetakan rute sepi tempat Miyako biasa berjalan pulang. Polisi melacak barang peninggalan Yano berupa kamera digital dan USB flash drive. Meski tampak kosong, teknologi forensik tahun 2016 berhasil memulihkan file yang telah dihapus 7 tahun silam. Terdapat 57 lembar foto yang menjadi trofi kematian. Foto-foto eksplisit itu menampilkan Miyako dalam kondisi terikat, proses mutilasi, dan pisau dapur yang digunakan. Latar belakang ruangan di foto identik dengan rumah kontrakan Yano di kota Masuda. Pelaku akhirnya memiliki wajah. Bukti absolut telah di tangan. Namun saat polisi bersiap melakukan penangkapan, mereka menemukan satu dokumen yang membuat seluruh tim penyidik merinding. Surat kematian Yoshiharu Yano, keadilan kosmis di jalan tol. Garis waktu ditarik mundur ke bulan November 2009, dan sebuah ironi kelam pun terungkap. Pada 6 November 2009 siang, penemuan kepala Miyako meledak di seluruh berita nasional Jepang. Malam harinya, Yano tiba-tiba panik. Ia menelpon atasannya, meminta cuti 2 hari dengan alasan urusan mendesak untuk mengunjungi makam ayah. 2 hari kemudian, tepatnya pada 8 November 2009, Yano dan ibunya, 58 tahun, melintas di jalan tol Chugoku,
Setelah mengunjungi makam ayahnya, mobil yang dikendarai Yano tiba-tiba melenceng dan menghantam pagar pembatas tol berkali-kali dengan kecepatan tinggi. Mobil itu meledak. Yano dan ibunya tewas terpanggang. Penyelidik lalu lintas menemukan fakta mencengangkan. Tidak ada jejak rem di aspal. Ini bukanlah kecelakaan. Didorong oleh rasa panik karena kejahatannya terendus publik, Yano memutuskan melakukan aksi bunuh diri ganda paksa. Muri Shinju. Ia tewas dalam kobaran api. Mati dengan cara yang sama, seperti ia membakar tubuh korbannya. Inilah jawaban mengapa pembunuh sadis itu tidak pernah beraksi lagi dan tak bisa ditemukan. Selama 7 tahun, polisi dan masyarakat Jepang menggelar sayembara dan memburu seorang hantu. Yano telah tewas hanya 2 hari setelah tubuh korban ditemukan oleh publik. Pada Desember 2016, kasus ini resmi ditutup dengan menetapkan Yano sebagai pelaku, dengan status tersangka telah meninggal dunia. Luka yang tak benar-benar pulih. Selama 7 tahun, aparat dan masyarakat memeras keringat untuk menegakkan hukum manusia. Namun, keadilan kosmis ternyata telah mengambil jalannya sendiri, secara instan dan sama brutalnya. Pelaku mati terbakar sebelum tangannya sempat diborgol. Meski banyak yang melihat ujung kisah ini sebagai karma instan yang melegakan, pada hakikatnya ini adalah sebuah keadilan yang bisu. Bagi keluarga Miyako, kematian pelaku yang begitu cepat bukanlah sebuah penyembuhan. Tersangka yang lari secara pengecut itu membawa semua rahasianya ke alam baka, merampas hak keluarga korban untuk menatap matanya di ruang sidang, dan menuntut pertanggungjawaban. Kasus ini pada akhirnya menjadi monumen sejarah yang mengajarkan kita satu realitas pahit, bahwa sebuah misteri mungkin bisa terpecahkan dan kasus bisa ditutup oleh kepolisian. Namun duka atas nyawa yang dirampas dengan keji tidak akan pernah benar-benar menemukan titik akhirnya.